dan kami juga sudah solid bahwa kami mau bertemu ke bumi. Sudah oke. Jadi gini, nanti memang mau tak kumpulkan KB, tak jadikan satu. Jadi kalau kita pemerintah menganggarkan itu ya langsung jadi satu, terus ngumpul, terus mengena tepat sasaran. Wakil Bupati Sidoarjo terima audensi Duta Muda dan siap perkenalkan program unggulan dalam semangat membangun sinergi antara generasi muda dan pemerintah daerah. Paguyuban Duta Muda Sidoarjo secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Wakil Bupati Sidoarjo. Hajah Mimik Idayana menerimanya perwakilan Duta Muda di rumah dinasnya sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan surat permohonan tersebut tertanggal 30 Juni tahun 2025 dan ditandatangani oleh PJS. Ketua Umum Duta Muda Sidoarjo, Setio Dwi Lukito, serta Sekretaris Dinda Cynthia Bella. Audiensi ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi antara para pemuda-pemudi inspiratif Sidoarjo dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sekaligus memperkenalkan eksistensi paguyuban Duta Muda dan program kerja yang tengah dijalankan, terutama dalam rangkaian kegiatan pemilihan Duta Muda Sidoarjo 2025. Kami berharap dapat menjalin komunikasi yang positif dan konstruktif dengan Ibu Wakil Bupati demi mewujudkan sinergi yang baik antara pemuda dan pemerintah, ujar Setio Dwi Lukito dalam suratnya, Selasa, tanggal 15 Juli tahun 2025. Melalui pertemuan ini, Paguyuban Duta Muda Sidoarjo juga ingin menunjukkan komitmennya dalam mendukung visi pembangunan daerah yang inklusif, kreatif, dan berbasis partisipasi aktif generasi muda. Paguyuban Duta Muda Sidoarjo sendiri aktif membangun jejaring dan pemberdayaan pemuda di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, hingga kewirausahaan. Dari rumah kediaman Wakil Bupati Sidoarjo, reporter JWI mengabarkan. Kecamatan atau beberapa desa aja. Beberapa kecamatan. Berarti sudah nyebar di beberapa kecamatan. Keseluruhan kecamatan. Seluruh kecamatan berarti sudah ada perwakilan. Nah, sekarang tujuannya apa dan pergerakannya itu seperti apa? Apa yang jawab? Untuk pertama kali yang pastinya kita itu menjurus ke pendidikan. Jadi kebanyakan yang kami temui, kebanyakan di setiap sekolah itu banyak yang kayak pembelian atau apapun, mereka banyak volume. Nah, di situ kami sering menyampaikan ke teman-teman, ke adik-adik agar kita tuh harus bisa mengembangkan pendidikan. Nah, di mana ini juga menjunjung tinggi secara kompetensi dan juga menjunjung tinggi secara etika di kehidupan luar juga. Nantinya harapan kami setelah lulus, mereka ini juga bisa menjadi generasi emasnya Indonesia dan benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ada relasi-relasi yang ada di bawah, seperti teman-teman, ayo kita campur bersama-sama. Nah, dari situ kita juga menggagas kegiatan seperti apa yang perlu kita sesuaikan dengan kasus-kasus yang ada di lingkungan tersebut. Mungkin salah satunya kayak Kecamatan di Kecamatan Borok, banyak sekali anak-anak yang suka dengan gaya liar dan dimana seharusnya ini bisa diwadahi. Dan kemarin alhamdulillah dari Pemkab juga mewadahi. Dan harapannya ke depan kita menggandeng pemerintahan agar kegiatan kami lebih luas dan bisa merata. Oke, paham saya. Karena ini banyak sekali anak-anak muda Sidoarjo ini inisiatif itu kan tetapi tidak diwadahi. Ada Goyo, ada Duta Pariwisata, ada Duta anti narkoba, Dewan Pemuda. Dewan Pemuda. Nah, kenapa? Karena akhirnya masyarakat itu bingung. Banyak anak-anak muda, aku ini sajane kepingin nempelnya ini, ya toh, kepingin nempelnya, dan kegiatannya itu sing prioritas kegiatannya apa? Jadi gini, lebih senang tak jadikan satu. Dispora ada tuh enggak? Oh, jadi gini, nanti memang mau tak kumpulkan KB, tak jadikan satu. Jadi kalau kita pemerintah menganggarkan itu ya langsung jadi satu, terus ngumpul, terus mengena tepat sasaran. Enggak duta ini sakmene, duta ini sakmene, duta ini sakmene, akhirnya enggak jelas. Mau buang-buang anggaran enggak tepat sasaran. Ini yang saya tidak inginkan. Seperti yang saat ini bikin event, habis selesai bikin event yang bla 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 selesai, nggak mengena, nggak tepat sasaran, nggak
nggak berdampak. Sedangkan saya ini saat ini ya, untuk kalian ini generasi muda ini, saya menginginkan masuk ke sekolahan, sekolah-sekolah ya, itu kan ada namanya ekstra kurikuler, minta waktu sejam 2 jam, kok kebanyakan kalau 2 jam, setengah jam atau bikin apa itu, aspirasi generasi muda itu seperti apa, anak kalian masuk di tingkat SD itu seperti apa perkembangannya, maunya anak SD sekarang itu labil, melo-melo ya toh, manut, terus will-willan itu sangat ngono-ngono itu akhirnya kan berdampak. Terus satu lagi, karena banyaknya media yang bebas, akhirnya banyak sekali anak-anak yang namanya cinta-cintaan itu terjadi. Anak SD hamil ini terjadi, anak SMP merokok ini terjadi. Nah, kalau memang kalian ini menginginkan terjun di situ, ya ayo saya dukung gitu loh. Nanti saya akan komunikasikan dengan BNN, narkoba, terus kepolisian, terus Dispora gitu. Saya akan kumpulkan semua. Jadi jangan asal kalian ini tampil terus nggak action ke bawah. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena saya selama ini duta yuk gini. Terus tampil actionnya ke bawah nggak ada. Mana yang turun untuk mempromosikan? Sidoarjo itu banyak sekali wisata bla 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 bla. Mana? Gitu loh. Maksud saya, memang ya, ini memang harus dari hati, jangan asal karena ini. Jangan. Kalau semuanya turun, gak ada anggaran, gak laku, nggak akan jalan, gitu loh. Tapi kalau kalian mau niat memajukan Sidoarjo, memajukan generasi muda supaya tidak melengseng dan terarah ya, nggak terhipnotis dengan main game opo iku legend opo gitu yang gini, nggak terpengaruh gitu. Ayo saya dukung gitu loh. Karena apa? Anak muda sekarang itu masih terlena gitu loh, masih terlena. Kalau panjenengan ini semangat, saya sangat setuju. Mereka yang membuat volunteer muda namanya, ada unsurnya, unsur macam-macam kan. Nanti mereka dikasih satu proyek, coba cari proyek apa, isu sosial, permasalahan apa yang ada di satu kecamatan tersebut. Nanti dari 2 duta muda dan timnya tadi katakanlah 50 orang, misalnya ada satu sungai ini akeh cek gondoknya misalnya, dikasih program, mereka terjun ke lapangan. Nah, ini duta-duta muda sehingga ketika dipublish bahwa anak-anak muda peduli dengan lingkungannya. Seperti itu. Ya betul. Nah ini aku ayo ikut mundur. Siap, gimana? SMA 2, Gading Fajar 1, Gading Fajar sama Taman Bina. Ini saya gerakkan anak SMA. Saya minta telepon, koordinasi sama kepala sekolah. Saya menunjukkan kalau anak muda peduli dengan kebersihan dan lingkungan sekitarnya. Saya mulai besok Sabtu. Jangan hanya bikin event-event, nggak ada manfaatnya. Dikalungi gini, event dapat mahkota, popo-poan, fashion show, enggak ngefek. Tapi kalau kalian ini terjun ke masyarakat, efeknya luar biasa. Dekati lingkungan anak sekolah, gini loh, ayo gini. Kalau kamu ini jadi orang sukses seperti ini, orang tuamu nyari uang, tapi kamu hembuskan hanya untuk membesar. Coba kamu belajar cari uang sendiri, 50 rupiah aja, gimana caranya? Nah ini, terus nanti kalau bisa anak-anak generasi muda kita ini bisa mandirinya seperti apa? Kalian ini ya, anak-anak muda yang biasa main medsos, sedangkan emak-emak UMKM itu kan gak pintar, tetapi dia bisa bikin program. Nah, ini maksudku anak-anak muda ini yang memasarkan lewat TikTok, lewat media sosial, ini tugas kalian. Mak punya ini kan digalang. Mak sampean duwe produk apa? Sampean tinggal memasarkan.
ya kan? Bener. Nanti kalau kepingin kantor, wes tak fasilitasi kantor di sini untuk pasang gambar-gambar yang biasanya TV apa? Live Itu kebetulan jaringannya juga kami juga kita ada. Iya. Agar kita itu bisa satu dayung sampai 2 pulau. Kita itu Betul. berjalan bersama positif masyarakat sekaligus mengenai UMKM dan masyarakat. Caranya yo, awakmu yo jupuk badi, umpama dari mae iku regane iku 12.000, didol 15.000, sing kekas. Caranya enak kan, dodol ngomong oleh iki. Itu kan terbantu, jadi seperti itu. Karena UMKM yang ada di Sidoarjo itu kesulitan marketing. Pemasarannya, tapi kalau kalian giat memasarkan di TikTok, insya Allah wes, apalagi di 18 kecamatan. Oh tinggal telepon aja, mak ono pesanan nih, mak sing ngirim. Sampai nek dodol iki, mak pesen ini, mak 18 bior kabeh live TikTok. Sampai ke kecamatan apa produknya, kecamatan A, produknya apa ya di sana, sampai data, sampai jualan apa ini. Sampai data, nah, sampai pasarkan. Saya punya pintar ngomong memang. Dari yang pintar ngomong. Kalau nggak ngomong, aku punya ya nggak laku. Ya kan, dicicipi. Ternyata, loh, kok ternyata enak. Loh, ternyata enak. Ya apa caranya lah, cara mempromosikan. Tergantung skill komunikasi nih. Cara pemasarannya itu emang harus apa ya, sing unik lah, ojo terlalu formal itu ada udah kayu ya, packagingnya itu saya itu bisa begini karena aku sering ke OJ tempat dari OJ. Setelah itu nanti akan ada generasi dari 2024. Nah kami pilih ini sesuai dengan dia yang memang benar-benar berkontribusi penuh di sekolahnya, juga berkontribusi penuh di dalam setiap kecamatannya. Jadi biar teman-teman yang dari perkecamatan itu merata dan juga kita tuh bisa menaunginya tuh gampang gitu Bu ya, karena kan sudah tersebar seperti itu ya. Nah besok tanggal 10 Agustus ini akan ada kegiatannya di Pendopo dari Kalimawan buat grand finalnya. Nah, tapi sekarang kita sudah masuk ke tahap 3 untuk besok Sabtu. Tes tahap 3 itu untuk peserta, dan itu nanti untuk tahun ini diambilnya 24 finalis cewek. Oh, banyak 24 ya, karena awalnya itu sebenarnya kategorinya apa aja? kategorinya ada winner sepasang, runner up 1, runner up 2, best favorit, best berbakat, fotogenik, sama advokasi. Nah nanti setiap anaknya ini akan memberikan advokasinya masing-masing. Setelah itu harus dilaksanakan advokasi itu, dan advokasi itu memang harus berdampak dengan sekitar. Entah itu nanti di sekolah sosialisasi tentang mental ataupun kedisiplinan dan lain-lain. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Jadi setiap finalis ini memiliki advokasi masing-masing yang harus dilaksanakan. Ya, dan setelah itu baru setelah mereka melaksanakan kegiatan advokasi masing-masing, akan ada advokasi gabungan dari kami. Seperti yang kemarin kami juga menerapkan pendidikan karakter lewat kesenian, yaitu lomba tari yang diikuti dari anak kecil-kecil sampai dari remaja. Jadi pendidikan karakter tidak fokus pada anak-anak kecil, tapi juga meluas ke lansia, orang tua gitu. Dan selama kegiatan kami ini berlangsung, awal dari TM sampai nantinya akan ada TM finalis pun, kita selalu melibatkan orang tua dan kita keluarkan anggaran dana, randau dan lain-lain. Jadi orang tua tahu, orang tua memberikan uang segini untuk pengeluaran pendaftaran ya Bu ya, 50.000 itu anaknya dapat apa aja, itu sudah kami keluarkan. Jadi kegiatan kami ini transparan, dan kami harap orang tua itu tidak ragu-ragu gitu untuk mengembangkan bakatnya anaknya gitu. Itu biar kita bantu, karena apa? Karena kita paham potensi kalian gimana, kita paham kalian itu bisa mengembangkan diri kalian di mana. Jadi kita yang dari Duta Muda Sidoarjo ini berharap bahwasanya anak-anak yang memang benar-benar berprestasi dan punya partisipatif penuh itu tidak
terhalang biaya untuk mengembangkan dirinya itu saja. Iya, hanya itu yang terjadi di Sidoarjo. Iya, sering terjadi. Duta Muda Sidoarjo. Pemuda